Shalom Tuhan, apa kabarnya hari ini? Pasti sungguh luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu 19 April 2020, biar sukacita Tuhan terus turun untuk melingkupi setiap keluarga Bapak Ibu di rumah. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan terus turun melingkupi kami dan keluarga kami. Biar Tuhan yang terus berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang ada beracara Tuhan di setiap dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mau bersuka cita dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu kami Tuhan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kau gunung batu kami Tuhan. Yesus, mari katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi. Katakan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu tak pergi dariku.
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu turun Tuhan, lingkupi kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari katakan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Yesus mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
Shalom Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa lagi. Di hari Minggu ini kita masih bersama-sama dalam ibadah online, tapi kita tetap semangat karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Saya bersyukur dikasih kesempatan untuk membawakan sharing firman Tuhan pada minggu hari ini. Mari sebelum kita mulai mendengarkan firman-Nya yang hidup, kita mau sama-sama berdoa, kita sama-sama satukan hati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kalau kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online ini. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap telinga yang mendengar Tuhan dimanapun berada, para jemaat-Mu Tuhan, Tuhan membukakan hati kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk kami menerima firman Tuhan. Dan firman itu menjadi peneguh buat kami, menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Dan menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberikan kami keyakinan dan pengharapan bahwa kami percaya pandemik ini akan segera berlalu Tuhan. Dan kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bulan ini tema kita masih tentang pengorbanan Tuhan. Ya, siang hari ini saya membawakan firman Tuhan mengenai pengorbanan Tuhan. Bicara pengorbanan itu bicara action, bukan cuma kata-kata saja. Saya ingat ya, dulu waktu masih sekolah itu sering banget kita dengar pahlawan yang berkorban gitu ya, para pahlawan berkorban untuk kemerdekaan negara kita Indonesia gitu. Kita ingat pasti kalau kata-kata berkorban itu identik dengan pahlawan gitu ya, identik dengan yang dilakukan oleh pahlawan kita untuk kemerdekaan Indonesia. Dan pengorbanan itu dilakukan untuk membawa kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Yaitu kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan apa yang Tuhan kita ya Yesus lakukan gitu ya. Dia pahlawan kita, pahlawan iman kita yang sejati, Tuhan Yesus. Dia mengorbankan nyawanya, pengorbanannya dilakukan itu untuk kemenangan gitu ya, untuk memberikan kita kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan tujuan Yesus datang ke dunia kita tahu bukan cuma mati ya, bukan cuma untuk mati tapi dia bangkit gitu ya. Jadi pengorbanannya akan membawa kemenangan. Nah, dalam situasi sekarang ini seringkali di sosial media gitu ya, karena ini sudah hampir 4 minggu, bahkan sudah 4 minggu kalau saya ya di rumah saja gitu. Jadi waktu kita lebih banyak sering nonton berita, baca sosial media gitu ya, denger YouTube, apapun itu ya, lewat internet. Itu banyak sekali saya baca status orang-orang ya yang menunjukkan pengorbanan mereka gitu ya, dari orang-orang yang mungkin berterima kasih kepada para dokter, perawat dan sebagainya gitu ya, karena mereka sudah berkorban waktu dan tenaga untuk masa-masa ini, berkorban apa saja. Bahkan kita gitu ya, sebagai orang-orang yang di rumah aja atau yang sekarang disebutnya ini apa nih namanya, tidur-tiduran aja gitu di rumah, itu seringkali kita juga nggak mau kalah gitu. Kita bilang kita juga berkorban loh gitu, kita di rumah aja nggak kemana-mana supaya ini semua segera selesai gitu. Baik pengusaha, pekerja, buruh harian, semua mengklaim bahwa kita berkorban ya, dirinya berkorban. Tentu saja itu nggak salah ya Bapak Ibu Saudara ya. Memang dibutuhkan pengorbanan di waktu-waktu ini supaya pandemik ini segera berlalu, supaya cepat selesai gitu ya. Tapi karena ini di rumah aja udah hampir 4 minggu, saya merenungkan gitu, apa sebenarnya pengorbanan Yesus, terutama dalam 2 minggu ini. Minggu lalu kita merayakan Jumat Agung, mengingat Jumat Agung dan merayakan Paskah, hari kemenangan kita umat Kristiani. Saya merenungkan, apa sih yang saya bisa pelajari dari pengorbanan Yesus gitu. Dan saya mendapatkan 3 hal Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan Tuhan Yesus yang saya pelajari, yang saya dapatkan. Yang pertama, pengorbanannya dibangun atas dasar kasih. Semua pasti tahu
Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia rela memberikan, mengorbankan anaknya yang tunggal ya. Kata kasih di dalam Yohanes 3 ayat 18 ini dalam bahasa Yunaninya kasih yang dipakai katanya itu adalah kasih agape. Tentu kita semua tahu, udah nggak asing lagi dengar kata kasih agape. Itu artinya kasih yang tulus ya, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak ada motivasi, kasih yang tidak terselubung ya, tidak ada udang di balik batu gitu ya. Dan inilah adalah ketulusan pengorbanan Yesus, ketulusan pengorbanan Allah Bapa kita ya. Hendaknya kita pikir gitu ya, pengorbanan yang Yesus lakukan itu didasarkan atas kasih. Bagaimana dengan kita? Ya, teladan kita yaitu pahlawan kita Yesus Kristus. Dia melakukan pengorbanannya atas dasar kasih. Ya. Bukan ada motivasi apapun. Bukan karena ingin dianggap Tuhan. Bukan. Tapi atas dasar kasih ya. Alkitab memberitahukan bahwa pengorbanan Tuhan itu dilakukan atas dasar kasih. Seringkali kita sebagai anak-anaknya, kita merasa kita udah berkorban gitu ya. Apalagi sekarang-sekarang ini, mungkin sebagai orang tua gitu ya, kita biasa bekerja, tapi ini kita harus di rumah, kita lebih banyak ketemu anak. Saya pribadi gitu mengalami banyak sekali gesekan sama anak-anak gitu ya. Dari mungkin kita bisa have fun bersama, tapi nggak terus begitu ya, namanya keluarga, pasti kita ada berantem, kita ada ribut. Dan seringkali saat kita ada gesekan gitu ya, saat kita rasakan masalah, apalagi mungkin sebagai orang tua, kita yang biasa bekerja, kita mulai rasa stres, kita mulai rasa boring gitu ya. Anak-anak pun juga merasakan boring. Dan kita mulai ungkit pengorbanan kita. Mami udah berkorban buat kamu ya. Papi, mami tuh udah berkorban buat kamu. Saya merenungkan ini dan saya tersadar gitu loh. Apakah itu pengorbanan yang sesungguhnya? Sedangkan Yesus, dia berkorban atas dasar kasih. Kalau kita masih ungkit pengorbanan kita, atas dasar apa pengorbanan kita Bapak Ibu Saudara? Ya. Dan ini benar-benar menegur saya secara pribadi gitu. Bahwa setiap yang kita lakukan, yang kita sebut namanya itu pengorbanan. Mungkin sekarang kita sebagai orang tua, kita berkorban waktu, kita juga berkorban tenaga. Bahkan mungkin pemasukan sudah tidak seperti sebelumnya gitu pada masa ini. Tapi kita ungkit pengorbanan kita. Saya rasa kita perlu refleksi, kita perlu berkaca atas dasar apa pengorbanan kita. Sedangkan Tuhan mengajarkan kita bahwa pengorbanannya itu didasarkan atas kasih-Nya ya. Tidak ada motivasi apapun. Tidak ada udang di balik batu. Jadi kalau kita berkorban dengan tujuan supaya anak-anak menjadi lebih baik, kita berkorban dengan tujuan orang lain menghormati kita, kita berkorban dengan tujuan kita dipuji. Nah, atas dasar apa pengorbanan kita itu? Itu yang pertama yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara, pengorbanan yang didasarkan atas kasih. Yang kedua, pengorbanannya Tuhan kita Yesus Kristus itu dibangun atas dasar supaya Bapanya di surga dimuliakan dan janji Allah digenapi melalui hidupnya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan ya, kalau kita baca di dalam firman Tuhan apapun yang Yesus kerjakan ya, mujizat-mujizatnya dilakukan. Kalau sebelum masa Paskah itu kita baca peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu Saudara ya. Di situ waktu Yesus suruh Marta buka batunya gitu ya. Dan Yesus bilang kalau kamu percaya kemuliaannya akan dinyatakan. Di situ ditulis kemuliaannya, bukan kemuliaan Yesus tapi kemuliaan Bapanya. Jadi saat Yesus mengerjakan segala sesuatunya yang di dunia ini, dia arahkan pada satu goal yang jelas, yaitu supaya Bapanya yang di surga dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita gitu ya? Setiap pengorbanan yang kita lakukan, apakah tujuan kita untuk memuliakan Bapa di surga atau untuk kemuliaan diri kita sendiri? Seperti yang tadi sudah saya singgung, ya. Seringkali kita melakukan pengorbanan, ya. Mungkin kita share, kita do charity, apapun itu, ya, sebutannya.
Tapi supaya apa? Apakah supaya Yesus yang ada dalam diri kita menjadi dimuliakan? Atau supaya kita yang dimuliakan, supaya kita yang dipuji? Bapak Ibu Saudara, Yesus gak pernah melakukan mujizatnya, Yesus gak pernah melakukan apapun yang dia kerjakan waktu dia di dunia supaya dia dimuliakan atau disanjung tinggi oleh para pengagumnya, melainkan supaya Bapaknya dimuliakan. Bahkan seringkali kalau kita baca saat Yesus melakukan mujizat, dia bilang, jangan ceritakan ini kepada siapapun, karena dia gak mau dirinya yang dipuja, tapi dia mau Bapaknya yang dimuliakan. Waktu dia suruh orang yang sudah disembuhkan untuk bercerita, dia bilang, saksikan itu supaya kemuliaan Bapa dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang saya pelajari tentang pengorbanannya Yesus adalah pengorbanannya itu didasarkan atau dibangun supaya Bapaknya yang di surga dimuliakan. Bapak Ibu, mari saya ajak kita merenung kembali, kita merefleksikan kembali setiap hal yang kita kerjakan, terutama pada masa-masa ini ya. Saya percaya nggak cuma saya pribadi yang sudah 1 bulan di rumah gitu ya, banyak yang berkurang. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang punya usaha mungkin banyak yang harus dikorbankan, yang mungkin lebih dari saya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi mari kita sama-sama merenung kembali, kita sama-sama refleksi kembali atas semua yang kita lakukan itu untuk apa ya? Apakah untuk diri kita? Apakah supaya mungkin kita punya karyawan menganggap kita adalah wah, bos yang baik gitu ya? Nggak begitu ya, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus dipermuliakan, karena kita punya Yesus dalam hidup kita, sehingga kita mau melakukan itu semua supaya hanya Dia yang ditinggikan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, oh ya, ayatnya satu lagi saya lupa ya. Kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat 31, di situ Tuhan berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Ya, apapun itu ya, makan, minum ya. Sekarang kita banyak membantu orang, mungkin kita bantu para pedagang, kita beli dagangan mereka supaya roda perekonomian terus berputar. Ya, tapi untuk apa itu kita lakukan? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan melalui diri kita yang mengaku anaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang kedua yang saya dapatkan tentang pengorbanan Yesus. Ya, dasarnya itu adalah yang pertama kasih, dan yang kedua agar Bapaknya yang di surga dimuliakan. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pengorbanan yang Yesus lakukan, kalau saya renungkan dan kalau saya pelajari, itu Ia lakukan dengan ketaatan yang sempurna. Nah, balik lagi ya, ini pengalaman saya gitu, karena sudah hampir sebulan, bahkan sudah sebulan lebih gitu ya, kalau bisa dikatakan, selalu setiap hari ketemu sama anak-anak full 24 hour 7/24 gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu kita bisa rasain loh ya, kita bisa tahu, wah makin jengkel kalau anak kita nggak taat gitu ya. Tapi hari ini kita belajar dan kita diingatkan bahwa pengorbanan Yesus dilakukan dengan ketaatan yang sempurna. Dalam masa-masa karantina ini, sebenarnya kalau saya pikirin yang paling sulit dikorbankan itu adalah ketaatan. Setuju? Mungkin dari kita banyak yang kesel. Saya sering baca di grup ya, di grup WhatsApp sekarang udah rame banget, setiap hari pasti setiap grup itu punya beritanya masing-masing ya. Itu dia bilang, loh kita udah berkorban nih, ya kan? Nggak kemana-mana. Tapi lihat dong, yang lain masih keluyuran dengan berbagai alasannya. Saya tidak mau membahas itu sekarang. Tapi yang mau ditunjukkan, mau ditekankan adalah gimana nggak taat gitu ya. Karena saya setuju, yang paling sulit untuk dikorbankan itu adalah ketaatan. Ya. Waktu saya renungkan ya tentang pengorbanan Yesus, itu adalah ketaatan yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu ingat ya, minggu lalu pada saat Jumat Agung mungkin kita diingatkan waktu Yesus ada di Taman Getsemani ya. Waktu dia berdoa di sana, dia berdoa dan dia bilang, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Ketaatannya. Kita punya kehendak ya.
Kita punya keinginan, kita punya hasrat, kita punya apa yang kita mau. Terutama masa sekarang ini ya, kita pengen ke mall, kita pengen keluar gitu ya. Tapi kita harus taat sama aturan. Ya. Dan Yesus taat dengan sempurna, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita ingat dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Kebetulan saya ceritain ini kepada anak saya kemarin, bersinggungan dengan ketaatan. Ya. Saya ingatkan bahwa Allah memandang ketaatan itu jauh lebih besar. Ya. 1 Samuel 15 ayat 2 itu dikatakan Allah lebih menyukai ketaatan daripada korban persembahan. Taat pada perintah Tuhan itu memang hal yang paling sulit, Bapak Ibu Saudara. Taat perintah Tuhan itu adalah pengorbanan. Saya percaya itu pengorbanan. Kenapa? Karena perintahnya itu selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Ya. Contohnya, Tuhan suruh kita mengampuni. Ya. Tuhan suruh kita kasihi musuh kita. Gimana? Itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Loh, saya pengen maki, saya pengen marah, saya pengen dendam, saya sakit hati, tapi Tuhan suruh ampuni. Itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Saat kita mau taat, berarti kita korbankan keinginan daging kita. Benar Bapak Ibu Saudara, nggak mudah menjalankan perintahnya Tuhan seperti yang tadi saya bilang, karena itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Tapi saat kita taat, saya percaya pengorbanan itu worth it, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu boleh ingat kisah Naaman, ya. Ingat kisah Naaman ya, Naaman yang sakit kusta, ya. Waktu dia disuruh untuk pergi membasuh dirinya gitu ya di Sungai Yordan. Wah, itu harga diri ya Bapak Ibu Saudara. Dia seorang kepala, dia seorang leader. Ya. Itu pengorbanan yang dia lakukan untuk dia mau melakukan itu sampai akhirnya dia mendapat kesembuhan. Ya. Ketaatannya pada perintah, ya, sehingga dia sembuh. Itu yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Memang gak mudah untuk mentaati apa yang Tuhan minta lewat firman-Nya. Gak mudah buat mengampuni, gak mudah buat memberi dalam masa sekarang ini, dalam masa kekurangan. Tapi Tuhan tetap minta kita untuk tunjukkan kasih kita. Ya. Saat kita taat dalam menjalankan perintah Tuhan dan ajarannya, itu adalah bentuk pengorbanan yang sempurna, yang paling benar, sama seperti yang Yesus lakukan waktu dia mati di kayu salib. Ya. Saat dia bergumul, berdoa, dan dia memutuskan untuk taat. Kita bisa lihat dampaknya Bapak Ibu Saudara. Ya. Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia memutuskan untuk taat. Pengorbanannya membawa kemenangan buat kita umatnya yang percaya. Tapi saat yang sama, ya, Adam juga ada di taman, ya, di Taman Eden. Tapi dia memutuskan untuk tidak taat. Ya. Dia tidak berkorban. Ya. Dia membuat seluruh umat manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia menunjukkannya dengan sempurna. Ketaatannya sempurna Bapak Ibu Saudara. Dia taat sampai akhir. Sampai di kayu salib dia taat. So Bapak Ibu Saudara, tanpa ketaatan saya bisa katakan tak akan ada pengorbanan Yesus di salib. Karena minggu ini, bulan ini kita masih bicara pengorbanan. Ya. Kalau kita renungkan lagi, tanpa ketaatan tidak akan ada pengorbanan Yesus di salib. Dan tidak akan ada kemenangan buat kita anak-anaknya. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara, meskipun kita dengar ini secara online, tapi saya percaya ada maksud Tuhan, pesan Tuhan untuk kita semua, bahkan saya sendiri diingatkan oleh Tuhan. Pengorbanan seperti apa yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang ini. Kita mau mencontoh pengorbanannya. Ya. Yang pertama, kasih sebagai dasar pengorbanan yang kita lakukan. Yang kedua, pengorbanan yang kita lakukan adalah supaya Bapa di surga dimuliakan. Supaya Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Apapun itu yang kita lakukan pada masa sekarang ini. Mau kita di rumah, mau kita kerjakan pelayanan lewat online, mau kita membagi-bagikan sembako, mau kita memberikan waktu kita, tenaga kita untuk membantu dokter, tim medis
Dan semuanya apapun yang kita kerjakan, biarlah itu supaya Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Benar Bapak Ibu Saudara? Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pengorbanan yang kita lakukan hendaknya dengan ketaatan yang sempurna. Supaya apa? Supaya terjadi kemenangan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi 3 hal ini kita pelajari bersama-sama dan kita renungkan dalam masa-masa ini. Saya percaya, ya, semua dari kita pasti mau melakukan yang terbaik. Ya, pada masa-masa ini kita mau beri yang terbaik, kita mau tetap positif, kita mau tetap semangat gitu ya, supaya kita bisa jadi berkat, terutama kita anak-anaknya. Ya, meskipun kita nggak bisa berkumpul sama-sama dalam satu atap beribadah setiap minggu, tapi kita mau sama-sama ingat ya, apa yang kita lakukan dalam masa-masa ini bersama-sama supaya Yesus tetap dimuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus renungkan hal ini sehingga ada kemenangan yang akan kita terima, ada sorak-sorai yang akan kita rasakan ya. Dan kita semua bisa semakin dikuatkan karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar ini menjadi rema buat hidup kita, menjadi rema kekuatan dan pengingat buat hidup kita. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu besar buat hidup kami Bapak. Dan biarlah kami belajar dari pengorbanan-Mu Yesus. Pengorbanan yang sempurna Tuhan yang Kau berikan buat kami untuk membawa kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami percaya kalau pagi hari ini kami belajar tentang arti pengorbanan Tuhan, dasar pengorbanan-Mu Tuhan, yaitu kasih. Biarlah pengorbanan yang kami lakukan pada masa-masa ini, setiap hal yang kami kerjakan Tuhan, itu didasari oleh kasih Kristus, didasari oleh kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, ajar juga kami untuk tetap taat kepada firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus taat, sempurna Tuhan ketaatan-Mu Tuhan. Biar kami juga mau sempurna mentaati firman-Mu Tuhan. Kalau di masa-masa karantina ini Tuhan, kami banyak merenung, mungkin kami banyak refleksi diri Tuhan, banyak tegur kami Tuhan lewat firman Tuhan yang hidup. Kami percaya banyak hal yang masih harus kami benahi Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menuntun kami, memimpin kami untuk kami bisa taat. Karena saat kami taat Tuhan, kami beri Tuhan pengorbanan yang sempurna Tuhan. Kami bawa korban syukur kami yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus baik buat kami. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, keluarga mereka, sahabat-sahabat mereka, semua orang yang mereka kasihi, semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa dan kami bersyukur buat firman Tuhan. Dan kami percaya, kami amini kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Saya mengharapkan bahwa kita semua ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua itu karena anugerahnya yang besar buat kita. Salam saya buat kita semua pada pagi hari ini. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Jemaat-jemaatku yang kukasihi, mari kita tetap mau bersabar untuk menanti waktunya yang akan dan pasti tiba,
untuk kita bisa ketemu lagi beribadah di rumah Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Namun dalam masa-masa seperti ini, marilah kita mau tetap setia kepada Dia. Mungkin khawatir, takut, jenuh, letih, lelah bercampur, dan kita alami itu. Namun saya akan mengajak kita semua untuk mengingat satu cerita di dalam Alkitab. Ketika murid-murid bersama menaiki sebuah perahu di tengah malam, lalu mereka mendapatkan satu masalah, dan ketika itu Tuhan Yesus datang untuk mereka semua, dan Tuhan Yesus berjalan di atas air saat itu. Murid-murid menyangka itu bukan Tuhan tetapi hantu, dan Petrus mulai berkata, "Kalau Engkau Tuhan, biarkan aku juga berjalan di atas air." Dan Tuhan berkata, "Mari Petrus, tinggalkan perahu itu, mulai melangkah dan berjalanlah." Dan Petrus mulai lakukan itu karena dia berfokus pada awalnya kepada kebesaran Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada perkataan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam cerita ini? Ketika tiba-tiba Petrus sudah melangkah, mungkin 1-2 langkah atau berapa langkah, Alkitab tidak jelaskan itu. Tiba-tiba rasa takut mencekam dia. Dia mulai tidak berfokus lagi kepada kebesaran Tuhan. Dia mulai berpikir dengan logikanya. Dan pada saat itu, dia hampir tenggelam. Tapi Tuhan segera datang tepat pada waktunya. Dan apa yang diperkatakan Tuhan kepada Petrus? "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perkataan yang sama yang dilontarkan Tuhan kepada Petrus, Dia juga berkata buat saya, Dia juga berkata kepada saudara, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketika keadaan hidup kita sepertinya makin memburuk dan menyebabkan kita mengalami mungkin depresi, keputusasaan, ingat bahwa Allah selalu mendengar dan menjawab seruan kita tepat pada waktunya dan bukan waktu kita. Inilah pesan yang saya sampaikan di minggu ini. Mari kita percaya kepada perkataan Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika kita merasa tidak berpengharapan, pandanglah Allah, sumber pengharapan itu. Dan akhirnya saya tetap menghimbau, semangat terus, setia terus, dan jaga kesehatan kita masing-masing. Karena Tuhan selalu menginginkan yang terbaik buat saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.